Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hai guys, perkenalkan nama saya Fanzario Prabowo dari Program Studi Pendidikan Sejarah semester 3 Universitas PGRI Madiun. Yang terhormat kepada Ibu Rida Fahas, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dalam presentasi pada kali ini dapat diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Yang kedua, sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, kita ucapkan basmalah sekali saja untuk mengawali kegiatan inti tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan mengenai seputar memilih karir sebagai guru dari pandangan perspektif diri saya. Itu yang pertama, mengapa saya memilih guru sebagai karir di masa depan? Karena saya memilih karir sebagai guru ingin ikut berperan andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memperbaiki mutu dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, cara saya untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia ini, khususnya bagi saya sebagai mahasiswa dari program studi pendidikan sejarah, saya harus memberikan materi sejarah yang kredibel kepada peserta didik saya nanti, biar mereka minat dengan pembelajaran sejarah, dan saya akan memberikan pembelajaran sejarah yang menyenangkan kepada mereka supaya tidak bosan dan dapat memahami sejarah, terutama sejarah nasional, dengan baik. Karena mempelajari sejarah itu telah diamalkan dalam Bung Karno, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi kita, khususnya sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh melupakan sejarah negara kita sendiri. Karena dari sejarah itulah negara kita bisa merdeka hingga saat ini yang kita rasakan. Yang kedua, apakah saya setuju bahwa mengajar itu merupakan karir yang tepat? Saya sangat setuju sekali. Mengingat background saya dari Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas PGRI Madiun, khususnya dalam program studi pendidikan sejarah, saya memilih karir sebagai guru, terutama guru sejarah nanti, itu merupakan karir yang sangat tepat. Karena kita mengajarkan sejarah kepada peserta didik nanti harus menyajikan materi yang kredibel, dapat dipahami dan menyenangkan mereka. Kalau kita mungkin pernah di zaman sekolah, pembelajaran sejarah yang pernah disampaikan oleh guru-guru itu sebatas begitu-begitu saja dan hanya sebatas dongeng.
Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari sejarah lebih baik itu bukan menjadi sebuah dongeng secara, tapi kalau benar-benar dipelajari secara sungguh-sungguh dan kredibel serta disajikan dengan baik, itu akan lebih efektif. Makanya dari berbagai pertimbangan itulah saya setuju untuk mengambil profesi sebagai guru sejarah, supaya peserta didik saya nanti di kemudian hari mereka bisa memahami sejarah dengan baik dan tidak membosankan. Itu tujuan saya. Dan Bung Karno pun telah mengamanatkan sendiri dalam 2 statement. Statement yang pertama yaitu bangsa yang besar itu bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Jadi kita sebagai bangsa yang besar, semua unsur masyarakat itu tidak boleh melupakan jasa para pahlawannya. Tidak hanya sekedar mengenang, tetapi juga meneladani sifat patriotismenya, sifat baiknya kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Bung Karno pun juga pernah berstatement begini, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, dari statement Bung Karno ini, kita harus menyampaikan sejarah, terutama sejarah bangsa kita sendiri kepada peserta didik nanti. Bagaimana sejarah Indonesia dari masa kerajaan, masa penjajahan, hingga masa kemerdekaan, hingga hari ini. Semua kita harus berikan gambaran kepada mereka supaya mereka tahu bahwa negara Indonesia itu bisa merdeka karena memiliki perjalanan hidup yang panjang. Begitu. Kemudian nomor 3, apakah saya terpaksa untuk mengambil karir sebagai guru atau berprofesi sebagai guru dalam karir saya? Tidak. Berangkat dari background saya yang mengambil program studi pendidikan sejarah, menjadi guru sejarah itu merupakan kebanggaan dalam diri saya, merupakan tugas yang mulia untuk mengajarkan dan memberikan pemahaman sejarah yang baik dan benar kepada calon peserta didik saya nanti di kemudian hari. Betapa pentingnya belajar sejarah itu dan tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Untuk yang nomor 4, bagaimana cara saya untuk tetap mencintai mengajar dan menikmati hidup berprofesi sebagai guru? Nah, yang paling pokok adalah bagi saya adalah menanamkan rasa bangga, rasa mencintai menjadi seorang guru. Nah, dari mencintai inilah, mencintai profesi yang kita tekuni inilah, kemudian akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Jadi apabila kita telah mencintai profesi ini, kita kemudian memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain, kepada peserta didik kita nanti, itu kita merasa sangat senang dan tidak merasa keberatan. Seberat apapun tugas seorang guru, menjadi seorang guru,
kalau punya dasar utama itu mencintai profesinya itu tadi, akan tetap dijalani, akan tetap saya jalani dan tidak merasa keberatan karena sudah punya modal mencintai profesi ini, mau bagaimanapun tantangannya. Dan cara saya menikmati hidup berprofesi itu cukup kita memposisikan diri menjadi netral dan tidak terlalu berpolitik, karena seorang guru itu kalau namanya dalam bahasa Jawa digugu dan ditiru, makanya kita harus memberikan teladan yang baik entah kepada masyarakat, peserta didik, dan unsur-unsur masyarakat lainnya untuk selalu memposisikan diri netral. Nah, dari cara kita netral inilah kita bisa menikmati berprofesi sebagai guru dengan tenang, ikhlas beramal, juga termasuk cara kita menikmati hidup berprofesi sebagai guru. Kita menjadi guru itu juga mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari selama kita belajar. Dari ilmu yang kita pelajari kemudian kita mengajarkan kepada orang lain, itu merupakan cara kita mengamalkan ilmu kita, dan ilmu kita menjadi lebih bermanfaat dengan cara kita mengajarkan kepada orang lain ini. Kemudian orang lain terus menerapkan, mengikuti jejak kita, dan ini akan menjadi amal jariah bagi saya dan rekan-rekan semua. Dan yang kelima, poin terakhir, apakah ada peluang bagi saya untuk menjadi guru seumur hidup? Ada. Kenapa? Karena kita selama menjadi guru, selama sepanjang hidup kita, sepanjang hidup saya, itu juga merupakan salah satu cara saya mengamalkan ilmu yang telah saya miliki. Kemudian saya mengajarkan kepada orang lain, dan ini sehingga menjadikan amal jariah bagi saya, dan ilmu saya lebih bermanfaat. Guru itu tidak melulu dalam pembelajaran formal, pembelajaran non formal pun bisa, dalam masyarakat, dalam keluarga. Kita mengajarkan hal-hal yang positif, itu kita secara tidak sadar sudah menjadi guru. Walaupun kita tidak mengajar dalam pendidikan formal, selama kita mengajarkan hal yang baik dan bermanfaat bagi orang lain, itu kita sudah menjadi seorang guru seumur hidup. Dan itu peluang bagi saya tetap menjadi guru seumur hidup dengan memberikan berbagai pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian presentasi dari saya mengenai seputar memilih karir sebagai guru. Apabila selama dalam penyampaian presentasi ini terdapat berbagai kekurangan yang saya lakukan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penonton, dan dari kekurangan inilah akan saya jadikan evaluasi untuk menyajikan video presentasi di kemudian hari. Dan saya memohon kepada seluruh penonton untuk bisa memaklumi berbagai kekurangan yang saya lakukan selama penyampaian materi tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekad membara, majukan historia, belajar berjuang
wujudkan segala asa, berkarya